Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang latihan soal bab 9, yaitu tentang pencemaran lingkungan, yang merupakan materi IPA SMP kelas 7 semester 2. Soal yang pertama, jumlah karbon dioksida di udara suatu kota besar semakin meningkat karena jumlah kendaraan semakin banyak. Wali kota mengusulkan untuk menanam pohon lebih banyak. Setujukah kalian dengan usulan wali kota tersebut? Nah, lihat ini, karbon dioksida ini sebenarnya diperlukan oleh tumbuhan, yaitu untuk fotosintesis, ya. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak, maka dia akan mencemari udara, yaitu sebagai gas rumah kaca juga dia, ya. Nah, berarti cara penanggulangan salah satunya bisa dengan menanam pohon lebih banyak, ya, agar karbon dioksidanya itu banyak digunakan juga oleh pohon tersebut, ya. Karena tadi bahwa pohon itu memerlukan karbon dioksida untuk fotosintesis. Jadi usulan wali kota ini cocok, ya, untuk menanam pohon lebih banyak. Yang B, setuju karena penanaman pohon dapat mengurangi pencemaran udara. Ada dua ini, ya. Yang kedua, setuju karena penanaman pohon membuat kota menjadi rindang. Nah, kalau berhubungannya dengan pencemaran udara, berarti jawabannya adalah karena penanaman pohon dapat mengurangi pencemaran udara. Yang nomor 2, perhatikan gambar berikut. Ini gambar hutan, ya, asli, natural. Kemudian ini hutan yang ditebang. Ya, dampak negatif yang mungkin terjadi akibat ulah manusia seperti pada gambar tersebut adalah: yang pertama, penebangan hutan mengakibatkan terjadinya pencemaran udara. Secara langsung enggak, ya. Kalau hutan ditebang langsung terjadi pencemaran udara, enggak. Kalau secara tidak langsung mungkin ya. Karena hutannya ditebang, karbon dioksidanya yang biasanya digunakan oleh tumbuhan, jadi berarti tidak digunakan gitu, sehingga akan jumlahnya banyak sehingga menjadi pencemar secara tidak langsung, ya. Kita lihat yang kedua, kayu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan bangunan. Ini dampak positif, ya. Kemudian ini yang negatif. Yang ketiga, terjadi kerusakan ekosistem dan musnahnya beberapa jenis tumbuhan. Kerusakan ekosistem ini, tumbuhan ini sebagai produsen, ya. Jadi kalau produsennya dimusnahkan, maka akan mempengaruhi rantai makanan yang lain, konsumennya yang paling dekat nanti akan ikut musnah, ya. Sehingga kemudian akan menyebabkan musnahnya beberapa jenis tumbuhan. Nah, ini juga, ya. Jadi selain ekosistemnya terganggu, juga akan terjadi beberapa jenis tumbuhan akan musnah karena ditebang. Kita lihat yang terakhir, terjadi kerusakan ekosistem yang mengakibatkan pencemaran udara. Nah, ini dicari jawaban yang paling tepat, ya. Yang paling tepat. Yang A tadi juga bisa, kemudian yang B tidak, ya. Yang C bisa, yang D bisa. Yang paling tepat adalah yang C, ya. Terjadi kerusakan ekosistem dan juga musnahnya beberapa jenis tumbuhan. Yang nomor 3, salah satu dampak negatif akibat penggunaan gas CFC pada kulkas, spray, dan AC, yaitu, dan ini dia sebagai gas rumah kaca CFC ini. CFC ini terdiri dari unsur klorin, fluor, dan karbon. Nah, yang klorinnya ini di udara itu dia bereaksi dengan ozon, sehingga ozonnya terurai menjadi oksigen. Nah, kalau ozonnya terurai maka dia akan menipis. Kalau terus terjadi maka akan terjadi
lubang ya. Jadi yang di sini jawabannya adalah menipisnya lapisan ozon. C jawabannya. Kemudian nomor 4, contoh polusi udara yang terjadi secara alami. Secara alami ya. Polusi udara. Yang pertama ini ada pembabatan hutan. Udara ya, udara misalnya. Kemudian pembakaran sampah. Ini menghasilkan polutan, tapi ini tidak secara alami ya, perbuatan manusia. Kemudian uap air laut. Ini bukan pencemar ya. Uap air laut bukan pencemar. Kemudian gas dari aktivitas gunung Merapi. Nah, ini secara alami yang menyebabkan terjadi polusi udara. Jawabannya adalah D ya. Kemudian yang kelima, salah satu prinsip penanggulangan sampah adalah dengan cara menggunakan kembali barang bekas, yaitu disebut dengan ini reduce. Ini mengurangi ya, mengurangi bahan-bahan atau barang yang menyebabkan polutan atau sampah. Kemudian B-nya ini recycle. Ini mendaur ulang. Jadi sampahnya diolah kembali, kemudian dijadikan barang lain, digunakan kembali. Kemudian reuse. Nah, kalau reuse ini menggunakan kembali. Ini menggunakan kembali. Misalnya botol sirup bekasnya itu bisa digunakan untuk botol minuman ya. Jadi tidak dirubah, tapi masih tetap dalam bentuk botol. Kalau yang B tadi ini dia didaur ulang dulu sehingga bisa dimanfaatkan lagi. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian yang nomor 6, jenis limbah pertanian yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan adalah pertanian itu biasanya penggunaan pupuk ya, atau penggunaan pembasmi hama. Sisa makanan bukan ya, kemudian minyak bukan, deterjen bukan, pestisida ini ya, pembasmi hama. Jadi jawabannya adalah D. Yang nomor 7, pencemaran tanah banyak terjadi karena adanya sampah organik dan anorganik. Salah satu penyebab pencemaran tanah tersebut adalah ini organik, yaitu kaca, kertas, dan besi. Organik itu bisa diuraikan ya, sampah yang bisa diuraikan. Kaca ini enggak ya, kertas bisa, besi tidak. Jadi yang A salah. Anorganik itu tidak bisa diuraikan, yaitu kaca, betul. Kertas salah ya. Besi tidak bisa diuraikan ya. Jadi yang kertasnya yang salah. Kemudian anorganik, sini daun itu bisa diuraikan ya. Plastik tidak bisa diuraikan, besi tidak bisa diuraikan. Jadi yang daunnya yang salah. Kemudian yang D, organik, yaitu daun, betul ya, bisa diuraikan. Kertas, betul. Sisa makanan, betul. Jadi ini yang bisa diuraikan atau organik adalah jawabannya D. Yang nomor 8, pengelolaan air salah satunya harus memenuhi syarat kimia. Ada kimia, ada syarat fisiknya, syarat biologi ya. Yang kimia itu contohnya itu adalah keasamannya ya, atau derajat keasaman atau pH ya, pH airnya harus dalam kondisi normal. Yang normal itu pH-nya nilainya 7 ya, sekitar 7. Kemudian ini berarti jawabannya adalah A ini ya. Kalau B ini bebas dari bakteri, berarti ini secara biologi atau bakteriologi ya, terutama bakteri yang menyebabkan penyakit atau patogen. Kalau ini warna air, ini secara fisiknya ya, secara fisiknya. Yang nomor 9, pengelolaan air harus yang baik, salah satunya memenuhi syarat bakteriologis, yaitu ini ada bakterinya ya, berarti yang berhubungan dengan bakteri di sini yaitu air bebas dari segala bakteri,
terutama bakteri patogen atau yang menyebabkan penyakit. Pilihannya sama dengan nomor 8 ya. Yang nomor 10, di suatu ekosistem perairan terdapat zooplankton, ikan kecil, ikan besar, dan fitoplankton. Maka DDT, ini racun ya, pembasmi hama, akan terakumulasi pada racun DDT ini akan terkumpul paling banyak pada apa gitu. Nah, untuk menjawab ini kalian harus menentukan dulu rantai makanan. Ya, dilihat dari poin-poinnya ini. Ini ada zooplankton itu hewan kecil ya. Fitoplankton tumbuhan kecil. Ini tumbuhan sebagai produsennya berarti nomor 1. Nomor 2-nya ini zooplankton ya, fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Kemudian zooplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Nah, racun itu terkumpul pada rantai yang paling akhir atau konsumen paling tinggi. Nah, di sini konsumen paling tinggi adalah ikan besar, maka berarti DDT akan terakumulasi atau terjadi pemekatan yang paling tinggi pada ikan besar. Ya, jawabannya. Nomor 11, salah satu upaya dalam pengendalian hama yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan adalah penyemprotan dengan insektisida. Ini jelas pencemaran ya. Dengan herbisida juga sama, ini pembasmi hama semua, pestisida. Kemudian pengendalian secara biologis, itu menggunakan makhluk hidup ya. Misalnya kalau padi itu hamanya misalnya tikus. Nah, tikus itu biasanya dimakan oleh ularnya, berarti ularnya jangan dibunuh biar tikus tersebut dimakan oleh ular sehingga tikusnya berkurang, jadi tidak menyebabkan merusak padi. Itu dengan menggunakan makhluk hidup. Nomor 12, pada air sungai yang telah tercemar akan terlihat tanda-tanda airnya tidak berbau busuk. Ini berarti tidak tercemar ya kalau tidak bau. Terdapat berbagai jenis fauna. Berarti ini tidak tercemar. Kalau banyak tumbuh hewan atau makhluk hidup di situ berarti nyaman. Bukan itu ya. Kemudian airnya jernih dan tidak berwarna. Ini air yang bagus berarti tidak tercemar. Kemudian ditumbuhi eceng gondok yang subur. Ini kalau ditumbuhi eceng gondok yang subur ini menyebabkan permukaan air itu tertutup sehingga sinar matahari terbatas masuk ke air ya. Sehingga tumbuhan atau makhluk hidup yang di bawahnya yang fitoplanktonnya akan kekurangan sinar matahari untuk fotosintesis sehingga akan terganggu. Nah, ini tumbuh eceng gondok ini biasanya disebabkan oleh salah satunya penggunaan pupuk buatan yang berlebihan ya, sehingga akan tidak diserap oleh tumbuhan, akan pada saat hujan terbawa aliran air masuk ke sungai. Nah, sehingga akan menumbuhkan eceng gondok ya. Ini sebagai tanda bahwa sungai tersebut atau air sungai tersebut tercemar, yaitu ditandai dengan banyak ditumbuhi eceng gondok yang subur. Yang 13, bioremediasi adalah penggunaan mikroorganisme untuk membersihkan pencemar yang disebabkan oleh ini bioremediasi itu biasanya digunakan untuk pencemaran tanah, yaitu yang mengandung limbah minyak ya. Di sini ada pilihannya limbah industri, limbah rumah tangga, limbah minyak, dan pertanian. Ini biasanya limbah yang mengandung minyak, yang mana bioremediasi ini menggunakan bakteri ya. Jadi bakteri ini menguraikan minyak sehingga menjadi komponen yang tidak berbahaya ya, atau tidak beracun atau kurang beracun gitu. Yang nomor 14, blooming alga disebabkan oleh
ini pertumbuhan alga yang sangat cepat ya, blooming alga itu tadi hampir sama dengan eceng gondok ya, karena ini disebabkan oleh penggunaan pupuk buatan yang berlebihan ya. Ini ya, jawabannya adalah D, penggunaan pupuk buatan yang berlebihan sehingga tidak diserap oleh tumbuhan yang dipupuk, akan terbawa aliran air ketika terjadi hujan masuk ke sungai sehingga menyuburkan alga yang ada di sungai sehingga menutup permukaan sungai, kemudian mengganggu atau mengurangi masuknya sinar matahari ke sungai, ke air, sehingga fitoplankton atau tumbuhan kecil yang di bawahnya kekurangan sinar matahari untuk fotosintesis, yang menyebabkan mengganggu ekosistem di dalam air. Juga akan mengurangi oksigen terlarut di dalam air sehingga makhluk hidup yang ada di air akan kekurangan oksigen. Yang nomor 15, penyakit Minamata yang terjadi di negara Jepang disebabkan oleh, nah ini logam berat ya, ini ada kadmium, timbal, belerang, dan raksa. Nah, di dalam materi sudah kita pelajari, yaitu penyebabnya adalah raksa atau hydragium atau Hg ya, yang menyebabkan di teluk Minamata itu tercemar sehingga menyebabkan penyakitnya disebut dengan penyakit Minamata. Ini jadi penyebabnya adalah raksa. Nah, demikian latihan soal bab 9 ya. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.